di Jepang itu tentang pembuangan sampah sangat ketat ya. Bisa-bisa kalian dilaporin ke petugas sampah, lalu bisa jadi kalian ada masalah, itu nanti kalian dilaporin sama perusahaan, orang-orang perusahaan. Untuk kresek warna merah sendiri, itu kita buat sampah seperti minuman kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi dengan aku, Shikito des. Di konten video kali ini, aku mau ngejelasin tentang seberapa ketatnya pembuangan sampah di Jepang. Jadi, karena aturan pembuangan di Jepang ini sangat ketat tentang persampahan ya. Jadi untuk sampah-sampah di Jepang itu kita buangnya sendiri-sendiri per karung kresek ya. Nih aku mau spill seberapa banyaknya, parah banget sampah aku di mes, menumpuk banget kayak gini. Nih guys ya. Ini berbagai dari sampah-sampah lain seperti botol ini kaleng, botol beling, sama sampah-sampah ini koran, dan yang ini sampah-sampah sisa makanan. Ini tergolong semua, banyak banget sampah. Jadi guys, di Jepang itu tentang pembuangan sampah sangat ketat ya. Jadi untuk kalian semua yang nanti baru sampai di Jepang, saya kasih saran mending kalian kalau mau minum di tempat yang tidak ada tempat sampah atau makan ya, itu sebaiknya kalian bawa pulang ke mes, lalu kalian kayak gini ditaruh di mes tempat sampahnya kayak gini. Karena di Jepang itu terkenal jalanan yang bersih ya. Jadi walaupun di Jepang sendiri terkadang banyak oknum inilah orang asing, warga asing yang singgah di Jepang itu terkadang ini melanggar aturan tentang pembuangan sampah, kadang ada sampah botol plastik sama inilah minuman kaleng yang seperti ini. Ini minuman kaleng yang ini guys. Ini tuh minuman kaleng bir ya. Mereknya di Jepang itu Asahi. Untuk itu pembuangan sampah sendiri di Jepang ada berbagai jenis kresek. Nih banyak banget sampah-sampah, mulai dari kaleng ini sama botol kaca dan juga plastik sama koran, itu jangan dijadikan satu ya. Dan yang lebih parahnya sendiri itu botol. Jadi botol plastik seperti ini ya. Botol plastik seperti ini tuh kita jangan jadiin satu guys. Kayak gini, ini di Jepang nggak boleh, serius. Aku bilang kayak gini karena saya sendiri ini sudah tahulah tentang aturan-aturan sampah di sini. Jadi seumpama kalian buang sampah kayak gini, brok kayak gini langsung, itu bisa-bisa kalian kena marah sama petugas kebersihan sampah di sini. Bisa-bisa kalian dilaporin ke petugas sampah, lalu bisa jadi kalian ada masalah, itu nanti kalian dilaporin sama perusahaan, orang-orang perusahaan. Itu sangat bahaya banget. Jadi buat kalian semua yang nanti mau berangkat di Jepang, itu sebisa mungkin jaga nama baik negara kita, negara Indonesia. Untuk
kebersihannya dijaga, terutama tentang pembuangan sampah. Itu penting banget guys ya. Pembuangan sampah kayak gini tuh jangan kalian anggap sepele. Ini tuh bener-bener ketat. Pembuangan sampah kayak gini tuh ketat. Jangan kalian anggap remeh. Ini nanti aku mau jadiin satu biar ini sesuai sama kreseknya. Dan ada juga jenis-jenis kresek. Nanti aku jelasin ke kalian. Tonton video ini sampai selesai, jadi kalian tidak bingung yang nanti bakalan berangkat ke Jepang. Sekiranya paham sedikit tentang aturan pembuangan sampah di Jepang. Oke, jadi aku mau ambil kresek sampahnya. Nih, aku mau sepil ke kalian kresek-kreseknya. Mulai dari berbagai jenis untuk pembuangannya. Nih, semoga yang menonton video ini kalian paham ya, buat yang mau ke Jepang. Nih, jadi ada 4 warna. Nih, yang pertama untuk warna hitam sendiri. Warna hitam sendiri itu tergolong dari semua jenis yang berbahan plastik ya. Nih, kalian lihat sendiri plastik. Ini yang warna hitam itu khusus semua sampah plastik ya. Jadi kalian jangan mengotori sampah itu dengan sampah-sampah kaleng seperti ini, dijadikan satu. Jangan, apalagi tentang ini botol dijadikan satu, itu nggak boleh. Kalau seumpama kreseknya warna putih hitam kayak gini, berarti kalian harus semua kresek plastik lah, yang mengandung plastik. Dan untuk yang kedua, warna yang kedua, warna hijau. Warna hijau itu warna untuk gelas ya, gelas keramik atau kaca ini. Keramik apa sih? Ceramic or glass. Jadi ini tuh kresek untuk ini guys. Apa, botol kaca seperti ini, botol-botol kecap ABC ataupun botol ciu ya. Ini tuh botol ciu guys, dan ini bukan punya saya, ini punya temen yang seapato sama saya. Biasalah, suka mabok tapi sampahnya nggak pernah dibersihkan. Ini tuh sampah-sampah khusus ya, yang beling, yang warna hijau ini. Warna hijau itu botol beling kaca ya. Nih, penampakannya kayak gini. Dan kalian itu harus ditata rapi, serapi mungkin. Ini penampakannya nanti kayak gini. Kalian harus serapi mungkin. Oke, next. Selanjutnya untuk warna merah. Nah, untuk kresek warna merah sendiri itu kita buat sampah seperti minuman kaleng. Minuman kaleng seperti ini. Nih, penampakannya kayak gini. Dan ini belum aku rapiin ya, biar muat banyak, nanti aku ditatain biar rata. Nih kayak gini. Jadi jangan kalian seenaknya sendiri campur dengan bahan yang lain, sampah bahan lain, baik itu dari botol kaca maupun ini botol seperti ini, botol Coca-Cola, itu nggak boleh kayak gini dijadiin satu, itu nggak boleh guys ya. Kalian itu harus benar-benar mentaati peraturan yang ada di negara Jepang.
Oke, next selanjutnya untuk warna terakhir yaitu warna biru. Warna biru sendiri ya itu tergolong ada dua, yaitu yang pertama dari seluruh sisa sampah makanan, sampah sisa makanan seperti itu. Ini ya. Ini tuh tergolong sisa sampah makanan, entah itu dari sisa makanan cangkang telur, endok ya, cangkang endok, dan juga banyak baik itu dari ini sisa-sisa apa kayak tisu ya, kayak tisu maupun apalah, intinya itu sisa makanan ya yang bisa dibakar. Jangan kalian campur dengan bahan yang tidak bisa terbakar seperti kaleng. Dan untuk warna yang terakhir, warna biru terakhir ini kan ada dua jenis, untuk sampah yang sisa makanan dan juga botol plastik. Jadi nanti kalian buang sampah kayak gini pakai warna biru ini, itu buat botol plastik seperti ini. Dan untuk botol ini sendiri, segelnya itu kita harus dilepas seperti ini. Ini kita harus dilepas. Jadi di Jepang itu bener-bener ribet guys ya, buang sampah di sini. Di Jepang itu sangat ribet tentang peraturan pembuangan sampah. Ini yang terakhir kayak gini. Ini nanti kita buangnya seperti ini. Jangan yang masih utuh, yang masih ada segelnya kayak gini, segel sama tutup botol itu kita nggak boleh. Jangan sekali-kali melanggar, ikuti aturan yang ada di Jepang. Oke. Nih, jadi seperti inilah aku contohin ke kalian buat nanti seumpama kalian mau ke Jepang. Dan untuk jadwalnya sendiri itu tergolong beda-beda. Ini aku mau tunjukin jadwal pembuangan sampah di Jepang. Jadwal pembuangan sampah di Jepang itu seperti ini guys. Ini jadwal pembuangan sampah di Jepang. Jadi ini tuh urutannya dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu enggak urut sampai kayak gini. Bahkan yang di atas itu bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3 ya. Dan untuk tanggalnya sendiri, kalian itu bisa dilihat dari warnanya. Seumpama ini kan sudah di bulan 10. Kita bulan 10, lihat harinya. Hari Minggu, nih hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena nanti besok tanggal 1, ini sudah memulai masuk tanggal 1. Jadi kemungkinan besok itu pembuangan sampah plastik yang botol, yang warna biru tadi, yang warna botol ini, yang pembuangan sampah yang botol ini tadi, sama yang sisa makanan itu jadwalnya besok pagi ya. Ini tanggal 1. Jadi kalau seumpama ini kalian buang semuanya seperti ini, itu jangan, nggak boleh, sangat berbahaya. Bisa-bisa kalian dilaporin sama petugas sampah di sini. Dan untuk sampah koran sendiri pun sama. Sebenarnya kalian jangan satuin dengan sampah yang lain. Kalian itu harus sebisa mungkin ngerapiin sampah-sampah kayak gini
kalian ikat pakai benang atau apa, lalu kalian bisa dibuang ke tempat sampah di sampingnya, itu nggak apa-apa. Asal kalian jangan campur koran sampah kayak gini ke dalam ini. Seumpama kalian mau naruh di sampah yang ini, yang kaleng, itu nggak boleh. Jangan ya, nggak boleh. Jadi kayak gini guys ya, ketatnya pembuangan sampah di Jepang, baik dari sampah organik maupun non organik, itu benar-benar aturannya sangat ketat sekali. Bahkan untuk kardus seperti ini sendiri juga sama, jangan disatuin. Apalagi biasanya kan orang-orang Indonesia ya banyak melanggar tentang pembuangan sampah. Kadang di dalamnya kardus ini tuh ada kayak semacam ya buah busuk lah ditaruh di dalam. Udah gitu kadang ada sisa apa kayak bekas inilah, apa kayak kain juga sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan. Ada tempat sampahnya sendiri kalau kain. Kalau pembuangan tempat baju itu ada sendiri, nanti aku sepil tempatnya. Ada di seberang sana jalan. Jadi untuk video kali ini aku kontennya seperti ini ya, tentang pembuangan sampah di Jepang. Ini nanti aku bakal rapiin semua guys, sampah-sampah ini, mulai dari ngelocopin seperti ini, segel terus ini ada yang botol nih. Sebenarnya kayak gini nggak boleh. Memangnya kita di negara Indonesia apa? Jangan anggap sepele pembuangan sampah di Jepang. Ini teman aku guys, badek banget. Harusnya sudah tahu contohnya ya, contohnya sendiri, tapi kayak gini masih aja nggak ada rubahnya. Padahal udah mau 1 tahun di sini tapi masih seperti itu terus. Makin kesini makin nambah ini ceruwek. Kayak gini. Hidup di Apato seperti ini serasa kayak sendiri guys, padahal berdua tapi seakan-akan kayak bersih-bersih sendiri, apa itulah, tai banget. Ini banyak banget sampahnya. Ini sekarang udah jam 12 mungkin. Nanti kayaknya pagi atau sorenya itu buang sampah. Tapi sepertinya kalau sore nggak bisa sih, kecuali hari ini langsung dibuang. Ya, jadi seperti inilah guys ya. Jadi buat kalian semua yang mau ke Jepang, semangat. Untuk yang mau ke Jepang, semangat ya. Semangat cari cuan di negara Sakura. Karena di negara sendiri kita ini dipermainkan oleh sebuah perusahaan yang dimana gaji itu tidak setara dengan tenaganya. Jadi saran saya buat kalian semua yang mau ke Jepang atau ke Korea ataupun ke negara mana, silahkan, mumpung masih muda ya. Tapi jangan dipaksakan. Jika biaya atau pemberangkatan ada terkendala tentang apa itu, jangan di terlalu dipaksakan. Soalnya itu bisa berdampak ke pikiran.
Ini penampakan malam, suasana malam. Beh. Nah, suasana malam gelap banget. Ini bau masakan. Sepertinya kamar samping, guys. Teman aku lagi masak. Lagi masak. Oke, jadi videonya mungkin sampai di sini aja dulu. Karena untuk merapikan sampah seperti ini memakan waktu yang cukup lumayan lama. Jadi aku cukup buat ini kasih tutorialnya cara pembuangan sampah di Jepang dan juga jenis-jenis plastiknya sendiri dan juga tentang jadwal pembuangan sampah biar nanti kalian tidak terlalu bingung pada saat tiba di Jepang. Sekiranya kalian menonton di video aku itu sudah lumayan paham. Oke ya, jadi videonya mungkin sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton di konten Shikito-des. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.